Video kali ini berjudul Penerapan Segitiga Restitusi. Demonstrasi kontekstual modul 1.4 bersama saya, Corlia Deborah, calon guru penggerak angkatan 9. Metode segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan pertama, menstabilkan identitas. Pada tahapan ini, kita harus menyadari bahwa sebuah kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Dan kita sebagai guru juga menggeser identitas anak yang melakukan kesalahan dari identitas merasa gagal menjadi identitas yang sukses saat dia bisa menyelesaikan atau memperbaiki kesalahannya. Tahapan kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahapan ini, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Yang ketiga, mengenali dan memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan yang keempat, saat berbicara tidak menggunakan nada menghakimi atau memojokkan. Tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi kita harus ingat bahwa motivasi itu harus muncul dari dalam diri anak itu sendiri. Yang kedua, setelah perilaku divalidasi dan identitas telah stabil, maka murid sudah siap memperbaiki tindakannya dan merujuk kepada keyakinan kelas yang telah dibuat. Mari kita lihat contoh berikut ini. Kasus 1. Siswa membolos pelajaran. Suatu hari, Miss Lia, wali kelas 5, sedang ada tugas rapat dan harus meninggalkan kelas. Maka, Miss Lia meminta guru pengganti untuk mengajar. Namun, siswa bernama Colin tidak mengikuti pelajaran dan malah pergi ke kantin untuk jajan. Guru pengganti menyampaikan kepada Miss Lia bahwa Colin bolos saat pelajaran. Keesokan harinya, Miss Lia memanggil Colin untuk menanyakan kejadian tersebut. Selamat pagi Colin, silahkan duduk. Colin tahu tidak hari ini kenapa dipanggil Miss Lia ke ruangan Miss Lia? Tidak tahu. Miss Lia dengar kalau Colin itu kemarin membolos pelajaran saat guru-guru sedang rapat. Apa betul? Iya, Miss. Kenapa Colin melakukan itu? Karena saya bosan di kelas dan tiba-tiba ada yang mengajak saya ke kantin. Jadi saya ikut. Jadi Colin itu bosan di kelas, lalu ada teman mengajak ikut. Baik, Colin, pada dasarnya tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Tapi Colin tahu tidak bahwa perbuatan itu salah? Tahu. Kalau sudah salah, tidak sesuai atau sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita ya. Tidak sesuainya dengan keyakinan kelas yang mana? Keyakinan kelas saling menghormati dan juga bagus. Bagus, kalau begitu Colin sudah tahu perbuatan Colin itu salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Apakah Colin memiliki solusi atau apa yang Colin mau perbaiki nih dari perbuatan Colin itu? Colin tidak akan mau membolos lagi. Colin tidak mau membolos lagi. Kalau nanti ada rapat guru lagi, apa yang akan Colin lakukan? Diam di kelas dan tidak bolos. Diam di kelas, tidak bolos. Colin juga kan bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Betul, Colin? Betul. Baiklah, kalau begitu Colin, berarti kita ulangi lagi tadi ya. Colin tahu Colin bersalah, dan kalau seandainya terjadi lagi nih ada rapat guru lagi, apa yang akan Colin lakukan? Tetap di kelas, tidak bolos atau mengerjakan tugas guru. Baik, terima kasih Colin. Kalau Colin sudah tahu kesalahan Colin, lain kali jangan dilakukan ya. Terima kasih Colin. Terima kasih. Kasus kedua, siswa terlambat masuk sekolah. Miss Lia selaku wali kelas memperhatikan seorang siswa bernama Ica beberapa kali terlambat masuk sekolah. Setiap pagi Ica selalu terlambat dan datang dengan buru-buru. Di kelas pun Ica nampak ngantuk dan tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Untuk mengetahui alasan keterlambatan Ica ke sekolah, maka Miss Lia memanggil Ica dan berdialog dengan Ica.
Miss Lia tuh panggil karena Miss Lia perhatikan Ica belakangan ini sering terlambat. Kenapa Ica sering terlambat? Yang Miss Ica sering terlambat karena Ica sering bangun terlambat. Ica sering bangun terlambat. Nah, Ica, Miss Lia tahu Ica mungkin capek di rumah atau ada kegiatan di rumah. Miss Lia boleh tahu apa alasannya Ica terlambat ke sekolah? Karena Ica menonton film kesukaan Ica sambil larut malam. Jadi Ica tuh terlambat karena menonton film kesukaan Ica sampai larut malam. Oke, Ica, semua orang pada dasarnya membutuhkan hiburan. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi apakah perbuatan Ica itu sampai terlambat bangun salah atau tidak? Salah. Sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Keyakinan kelas yang mana? Coba Ca. Kedisiplinan. Kedisiplinan. Jadi kalau begitu, apa yang Ica berbuat boleh dilanjutkan? Tidak. Nah, kira-kira Ica punya cara untuk menanggulangi masalah ini tidak Ica? Dengan cara memasang alarm agar tidak terlambat. Memasang alarm agar tidak terlambat. Lalu tidurnya apakah masih boleh malam-malam? Iya. Tidak ya. Nah Ica, kalau begitu lain kali tidak boleh terlambat lagi. Kalau misalnya boleh ulangi, Ica sudah tahu Ica terlambat. Ica mau menggunakan atau memasang alarm supaya tidak terlambat. Apakah ada orang yang bisa mengingatkan Ica supaya tidak terlambat? Ada? Siapa orangnya kira-kira? Orang tua. Orang tua Ica. Jadi minta tolong orang tua juga ya supaya mengingatkan dan tidak terlambat. Oke Ica, kalau begitu lain kali jangan terlambat ya Ica. Oke, Miss. Terima kasih Ica. Halo, nama saya Colin. Setelah saya berdiskusi dengan Miss Lia, saya mengetahui saya harus berubah agar tidak bolos kelas. Dan juga nasihat Miss Lia sangat baik dan tidak marah-marah. Terima kasih. Nama saya Clarissa. Setelah berdiskusi, saya merasa senang karena masalah saya dapat diselesaikan tanpa marah-marah. Terima kasih. Sekian video demonstrasi kontekstual modul 1.4 yang telah saya buat. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bisa menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas kita masing-masing. Terima kasih semuanya.